Halo pemirsa, apa kabar? Kembali lagi bertemu dengan kami berdua di sini dari studio VOA Washington DC, mempersembahkan reportase weekend di akhir pekan ini. Ada berbagai tempat menarik di Amerika. Pernah nggak sih Anda ke tempat yang kayaknya jauh terpencil gitu di Amerika? Aku mungkin paling jauh karena dulu aku pernah tinggal di Texas ya. Dulu itu kayak kotanya itu cuma satu jalan. Tapi kalau sekarang rupanya udah jadi kota yang lumayan gede, banyak toko-toko yang barang-barang mewah segala macam ya bahkan. Karena di situ rupanya jadi incaran para pemain Dallas Cowboys. Punya rumah di situ. Tiba-tiba langsung boom. Tapi dulu cuma satu jalan. Cuma satu jalan. Ya. Nah, memang banyak sekali sebenarnya kota-kota di Amerika yang kota-kota kecil seperti itu. Betul. Yang banyak tidak kita ketahui. Tapi kalau di reportase weekend kita kunjungi pasti ya. Ya, betul. Ada banyak cerita di sini. Contohnya cerita-cerita yang kami sampaikan adalah berikut ini. California adalah negara bagian paling padat penduduk di Amerika. Tapi beberapa tahun terakhir banyak warganya pindah ke negara bagian lain. Banyak alasan yang disampaikan warga yang hijrah, tapi faktor iklim dan cuaca ekstrim menjadi salah satunya. Sebuah kelompok tari Indonesia dibentuk di negara bagian Florida dengan nama Putri Mandalika Indonesia Dance Club. Semangat para anggotanya untuk berlatih bisa diberi jempol karena meskipun belum memiliki studio tari, tapi mereka semangat berlatih di rumah di ruang kosong pun dilakukan oleh para penari ini. Dengan misi menjembatani Indonesia dan Amerika, Laura Kohn, warga Amerika di Philadelphia, membangun bisnis From Bali to Us. Toko online yang dirintis sejak tahun 1996 ini menawarkan berbagai karya seni dari Indonesia dengan kisah budaya dan kehidupan seniman pembuatnya. Berbagai alasan digunakan oleh orang-orang untuk pindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Contohnya salah satu alasannya adalah yang paling umum adalah alasan peluang ataupun juga ekonomi. Tapi kini ada berbagai alasan lain yang cukup menjadi pendorong bagi mereka untuk pindah dari satu kota atau dari satu wilayah ke negara bagian lain. Yaitu adalah alasan kualitas hidup karena cuaca dan iklim. Ini penting sekali ya. Iya, jadi semakin kesini nih saya merasakan semakin erratic ya, semakin pancaroba musim tuh. Jadi kalau misalnya musim dingin kayak misalnya kemarin ya beberapa hari lalu itu tiba-tiba hangat ya. Mungkin sekitar 28 derajat Celcius gitu ya, itu lumayan inilah hangat di Amerika ya untuk musim dingin. Tapi hari ini kembali beku. Jadi cuma beda 2 hari. Fluktuatif ya. Ekstrim ya. Jadi banyak sekali warga di California. Nah, California ini kan salah satu negara bagian dengan penduduk yang terpadat ya di Amerika Serikat. Tapi banyak keluarganya yang keluar eksodus dari California karena selain biaya hidup yang sangat tinggi, juga karena faktor cuaca ekstrim tersebut. Christina adalah seorang penduduk relatif baru di kota Duluth, negara bagian Minnesota, salah satu wilayah yang paling dingin di Amerika Serikat. Ia tadinya tinggal di salah satu negara bagian terhangat di Amerika. I moved out of California to get away from wildfires. I had already been through 2018 we had the after effects of wildfire near us in 2019. And those were, they were awful to go through, and I didn't lose anything myself. Sementara John, yang dulu lahir dan besar di Orange County, California, memutuskan pindah ke Duluth juga karena kebakaran hutan di negara bagian asalnya. The air smells cleaner. The water is some of the best water in the world. It's just very clean. It's pristine. It's beautiful. And so that is definitely part of it. John dan istrinya Giselle pindah ke Minnesota pada 2014. Tak lama setelah itu, sejumlah anggota keluarga mereka ikut hijrah dari California, termasuk ibu masing-masing dan bahkan sejumlah teman dekat. Kedatangan warga baru di Duluth disebut sebagai bagian migrasi iklim atau perpindahan manusia secara besar-besaran guna menghindari cuaca ekstrim di tempat asal. Menurut data survei, Duluth kedatangan sekitar 2.500 warga baru dalam 5 tahun terakhir.
warga asli setempat sekitar 80-an ribu jiwa memiliki beragam reaksi. The plan here was for Duluth to grow anyway. So if people are concerned about, people moving here, that was kind of the plan to begin with. So, if people move here and it adds to our community, that can only be a plus. And I think it's wonderful, and I think the more people we get from the coasts, I think they'd be happy here. When we moved here over 30 years ago, we heard Duluth was the San Francisco of the North. Oh. So it's like, I think people would be, but they would have to get used to the fact that it's cold almost all the time. With all this money coming in outside of Duluth to do all this, then, where is the money going back into the community? Tapi salah satu masalah bagi warga setempat bersamaan dengan kedatangan warga baru adalah harga properti yang ikut naik. Kenaikan ini sekitar 9% dalam 1 dekade, menurut pantauan realtor, dan angka ini jauh melebihi rata-rata nasional. California termasuk negara bagian yang banyak warganya telah pindah ke wilayah lain yang lebih aman. Dan ini juga terjadi di negara bagian lain termasuk Louisiana, tempat saya berada saat ini. Erosi tanah yang parah dan telah meredam sejumlah komunitas pesisir membuat banyak warga pindah ke daerah yang lebih aman dan bahkan mempertimbangkan pindah negara bagian juga. Dari New Orleans, Louisiana, saya Virginia Gunawan dan tim VOA. Saya pernah ke Duluth karena memang kotanya memang tidak disangka-sangka adalah menarik dan charming. Ada di pinggir danau besar tadi, Lake Superior. Suasananya memang sangat asri, banyak outdoor, bisa canoeing, boating, bersepeda, terus hiking, trekking, dan banyak rumah-rumah di pinggir danau-danau itu. Memang kualitas hidupnya lebih bagus dan mungkin dan pastinya karena dekat dengan Kanada ya. Ada juga danau dan juga hutan, berarti alam dan air dan udaranya lebih jernih mungkin. Betul. Itu jadi pilihan. Dan masih banyak liputan-liputan lainnya, jadi jangan kemana-mana, stick around di Reportase Weekend. Pemirsa, kembali di Reportase Weekend. Nah, mulai minggu ini kami akan menghadirkan sesuatu yang menarik. Mungkin bagi Anda yang ingin tahu tentang update terkini dari dunia entertainment ya, bisa dari dunia film, juga musik, fashion, televisi, dan lain sebagainya. Ini adalah hari keberuntungan Anda karena kita akan memulai entertainment update dari VOA. Ya, ini cocok sekali buat berita-berita ringan di akhir pekan untuk update dengan situasi seperti musik ataupun juga entertainment, konser ataupun juga fashion, lifestyle, dan semua akan disampaikan dalam VOA Entertainment Update bersama Gandhira Pratama. Hey guys, welcome to VOA Entertainment Update, your one-stop shop for everything pop. Langsung aja kita ke pop news pertama karena untuk pertama kalinya penyanyi Indonesia Afgan akan tampil di kota New York dan Los Angeles. Pelantun Bukan Cinta Biasa ini akan bertemu dengan fans diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Penyanyi pop dan R&B legendaris Indonesia, Afgan Syahreza, atau biasa dipanggil Afgan, akan tampil perdana di Amerika Serikat. Dengan konsep intimate show, penampilan di New York dan Los Angeles pada tanggal 15 dan 16 Februari ini, konser ini bertujuan untuk mempromosikan album terbaru berbahasa Inggris pertamanya, Wallflower. Penampilan Afgan pasti akan menjadi obat rindu rasa kangen untuk para fans diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Tapi kalau itu nggak cukup, jangan khawatir guys, karena band indie rock Reality Club juga akan tur di sini. Untuk pertama kalinya, band indie rock asal Jakarta, Reality Club, bakal tampil di 9 kota kawasan di Kanada dan Amerika Serikat, termasuk Seattle, San Francisco, Los Angeles, Chicago, Toronto, dan New York. Dalam tur bertajuk North America Tour 2024 ini,
yang berlangsung dari 3 sampai 24 Maret 2024, band ini juga akan konser di Festival South by Southwest di Austin, Texas. Award season is finally here dan The Academy Awards baru saja mengumumkan daftar nominasi Oscars 2024. Setiap tahun pasti ada kontroversi deh. So who got snubbed dan siapa yang beruntung tahun ini? Walaupun film Barbie mendapat pemasukan lebih dari 1,4 miliar dolar sebagai rekor box office terbesar dengan sutradara perempuan, beberapa sinias utama di belakang film ini gagal meraih nominasi, termasuk sang sutradara Greta Gerwig dan Margot Robbie yang tidak masuk nominasi aktris terbaik. Oppenheimer. Bukan kejutan ketika film blockbuster Oppenheimer meraih nominasi film terbaik ditambah 12 kategori lainnya. Tetapi aktor Irlandia pemeran utama Cillian Murphy tidak akan bersaing dengan Leonardo DiCaprio yang gagal masuk nominasi untuk kategori aktor terbaik atas perannya di film Killer of the Flower Moon. Oscars tahun ini membuka peluang bagi para sinias yang baru pertama kalinya masuk nominasi Academy Awards. Colman Domingo. Salah satu nama yang mendapat sambutan hangat adalah aktor pemeran film Rustin, Colman Domingo, dan Lily Gladstone sebagai aktris berdarah suku asli Amerika pertama yang masuk nominasi kategori aktris terbaik. The fact that 10 of the 20 Oscar nominees for acting have never been nominated before will make it more exciting on the red carpet come Oscar Sunday. Terima kasih Gandhira Pratama atas VOA Entertainment Update-nya. Menarik sekali pemirsa, dan nantikan update-update berikutnya di Reportase Weekend episode mendatang. Nah, ngomong-ngomong banyak sekali yang bisa kita explore atau bisa kita lihat dari budaya pemirsa. Tidak hanya budaya populer contohnya, tapi juga budaya dari berbagai bangsa. Nah, berikut ini kami ajak Anda untuk menikmati budaya Indonesia yang diusung oleh warga Amerika di kota Philadelphia ya, Ian? Ya, kita akan bertemu dengan seorang perempuan, Ibu Laura Kohn, yang sudah mempromosikan budaya Indonesia lama sekali. Dia punya toko online yang didirikan tahun 1996, From Bali to Us, yang menyampaikan dan juga memamerkan dan juga menjual berbagai karya-karya seni dari Indonesia. Berikut juga dengan cerita-cerita di balik karya seni tersebut. Mungkin waktu saya mulai 20 atau lebih tahun yang lalu, orang bilang, where is Indonesia? Ya, so tiap waktu saya bangunan pameran, saya ada maps. Itu penting sekali. Here's the map of Indonesia. It's halfway around the world. Saya kasih education begitu. Laura Kohn jatuh cinta dengan Indonesia 35 tahun yang lalu setelah mengunjungi Bali dan menetap di sana selama 2 tahun. Pelukis batik ini lantas merilis galeri online From Bali to Us tahun 1996 di Philadelphia. Galerinya menawarkan berbagai karya seni seperti topeng, kerajinan perak, patung dan ukiran, mainan tradisional anak-anak, hingga lukisan dan wayang. Kasih education tentang Indonesia, itu yang mission saya untuk kasih awareness. Secondary mission, to help Americans take down their prejudice and their boundaries. Semua benda seni yang dibawa Laura dari Indonesia memiliki kisah mengenai budaya dan kehidupan seniman di Indonesia. From Bali to Us, to build bridges from here to there, whichever way we can to continue to support the artisans in Indonesia, bring them to us and to support the Indonesian community. Dengan slogan Building Bridges from Bali to Us, menjadi wadah yang memberikan eksposur tentang Indonesia kepada warga Amerika untuk lebih memahami Indonesia. Actually, to me, we call her just Saraswati, so that's who she is. Yeah. And this is an old bronze piece from Solo. Setiap akhir tahun, Laura membuka galeri online-nya di daerah Chestnut Hill, kota Philadelphia, di mana ia dapat bertemu langsung dengan para pelanggan. From Lombok, it's a perfect combo. And what are you gonna put in your medicine box? Do you know? It's a great question. I have no idea yet. Isn't that fun? Yes. Ada juga pelanggan yang datang dari luar Philadelphia seperti Adam Homoki, warga Amerika di Boston, Massachusetts. My wife and I actually traveled to Indonesia, and Bali was one place we stopped as a part of our honeymoon 13 years ago. So I'm loving some of the craftsmanship and
the wonderful artwork and everything we're seeing here. It brings me back to those days before we had kids. Melalui berbagai karya seni dari sekitar 50 seniman di Indonesia, Laura Kohn ingin semakin banyak warga Amerika yang lebih mengenal Indonesia. I don't care if you buy something, but you will know where Indonesia is. Dari Philadelphia, Pennsylvania, tim VOA. Ibu Laura ini ya walaupun dia orang Amerika, walaupun dia memang belajarnya di Bali ya cukup lama, tapi dia ingin mengangkat penghasilan atau kesejahteraan dari para seniman Bali di sana. Makanya tadi semua barang yang ada di tokonya itu karya dari seniman di Bali. Dan ini bagus juga karena saya memang meliput ke sana ya. Jadi saya lihat interaksinya dengan warga Amerika yang mampir ke tokonya. Itu sebetulnya dia lebih memperkenalkan Indonesia lebih banyak daripada orang Indonesianya sendiri. Wah, ya. Waduh, terima kasih Ibu Laura. Ya. Dan tentunya di reportase weekend masih banyak yang ingin kami sampaikan. Jangan kemana-mana, stick around. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Sebagai diaspora Indonesia yang tinggal di Amerika, yang kami ketahui banyak sekali upaya yang dilakukan oleh komunitas untuk mendekatkan diri dengan budaya Indonesia. Walaupun kami tinggal jauh dari Indonesia dan bertahun-tahun ada di sini, tapi banyak sekali yang bisa ditawarkan untuk tetap berhubungan langsung atau beraktivitas dengan budaya Indonesia. Contohnya misalnya dengan budaya tarian, apalagi tarian ini memang lengkap atau lengket sekali dengan budaya Indonesia dan ada kelompok-kelompoknya ya di sini untuk kelompok menari. Ya, salah satunya adalah yang baru saya temui beberapa waktu lalu pemirsa. Ini namanya Putri Mandalika Indonesian Dance Group ya. Ini letaknya mereka markasnya tuh ada di pinggiran kota Orlando, Florida. Nah, yang lebih menarik lagi ya selain adanya beberapa generasi, jadi ada ibu dan anak yang terlibat dalam grup tari ini. Mereka juga sebetulnya nggak punya sanggar khusus atau nggak punya tempat khusus untuk latihan, tapi mereka sangat rutin latihan dan mereka rajin sekali ditanggap atau dipanggil untuk manggung memperkenalkan sendera tari Indonesia ke warga Amerika. Berlatih menari bisa di mana saja, tidak harus di studio, di ruangan kosong di rumah pun jadi. Itulah yang dilakukan kelompok tari Putri Mandalika di Orlando, Florida ini. Ini tarian Aceh, ini tarian dari Dennis, koreografer yang untuk pembukaan Asian Games. Jadi saya praktekkan di sini. Puluhan kelompok tari Indonesia bermunculan di berbagai daerah di Amerika. Putri Mandalika, menurut Farah Crawford, salah seorang pendirinya, punya ciri khas tersendiri. Jadi saya memang senang nari, jadi itu memang untuk mengenalkan kultural Indonesia aja melalui tarian. Karena di saya tuh saya kadang-kadang ngelihat orang mengenalkan kultural itu kadang-kadang setengah-setengah gitu loh Indonesia. Jadi saya di sini benar-benar kalau gini loh, tarian Indonesia seperti ini, make up seperti ini, when you dance ekspresinya seperti ini, bajunya harus seperti ini. Kalau memang tarian yang tidak bisa ditarikan, jangan ditarikan. Bagi Yuliani Lancaster, pelatih tari Jaipong dan juga pembuat kostum tari Jaipong, keaslian itu penting ditampilkan kepada warga Amerika. Ini loh tarian Indonesia, jadi nggak bikin orang luar, orang asing ya terutama ya, itu kebingungan gitu, loh ini kok kostum kayak gini, balik ke pas berkunjung jadi turis Indonesia, loh yang di Amerika aku lihat seperti ini, jadi nggak membingungkan. Sejak didirikan 6 tahun lalu, Putri Mandalika terbuka menerima anggota.
Sebagian besar dari mereka adalah warga Indonesia yang tinggal di Orlando dan sekitarnya. Dan Mandalika waktu dari pertamanya mereka setiap konsernya, setiap performance-nya mereka menampilkan tarian-tarian klasik Indonesia. Dan saya pikir, saya ingin belajar dan ini yang ingin saya pelajari dari dulu. Saya senang menari, tapi ini kesempatan saya pada akhirnya. Kayla, anak perempuan Lia, juga menjadi penari muda Putri Mandalika. It's a good way for me, especially since we don't live there, obviously. It's better for me so I can connect with my culture. And since I've lived here all my life, it's a way that I can actively stay a part and just be able to recognize the Balinese or Indonesian overall culture. Putri Mandalika tampil di berbagai kesempatan acara, baik yang diadakan oleh komunitas Indonesia dan Amerika, ataupun juga pemerintah daerah setempat. Pernah juga tampil di panggung hiburan Disneyland. Jadi Disney itu punya namanya Disney Performing Art, kemudian dia kayak ngumpulin grup-grup untuk bisa nampil di Disney. Nanti biasanya dia akan, kalau dia butuh, dia akan panggil. Jadi kita pernah dapat panggilan juga di Disney Animal Kingdom. Jadi waktu itu kalau boleh tahu apa yang ditampilkan, tarian apa? Ada tarian Jaipong, Bali, Cendrawasih, Betawi, Lombok. Ya. Usai latihan, dilanjutkan ngobrol dan makan malam dengan menu masakan Indonesia. Putri Mandalika bukan hanya sekedar kelompok tari yang mempromosikan Indonesia di Amerika, tapi juga ajang silaturahmi untuk memperkuat persaudaraan sesama orang Indonesia di rantau. Dari Orlando, Florida, Supriyono, Rioto Asikal, dan Aryatno Budianto, VOA. Nah, Ian, sebetulnya ya untuk acara-acara guyup seperti itu warga Indonesia, saya perhatikan satu hal yang menjadi perekat mereka. Apa itu? Makan-makan. Oh iya. Jadi di setiap kegiatan itu pasti rame, banyak yang datang, orang-orang pada rajin untuk datang kalau misalnya pada bawa makanan. Dan ini memang sudah menjadi tradisi di Putri Mandalika. Mereka setiap kumpul, setiap latihan selalu saling berbagi makanan. Jadi saya kesempatan ya nyobain lupis di sana, terus nyobain jenang yang dari ube segala macam. Ikan bakar. Waduh, memang reporter yang senang. Kuliner itu memang mempersatukan komunitas. Betul. Dan bisa dilihat tadi juga itu tradisi Indonesia juga loh. Kalau ada acara pasti harus ada makan-makannya di akhirnya. Aduh, jadi pengen gabung gitu tarian ini. Next time ya kita ikut latihan. Wah, pemirsa, senang sekali kami berdua telah menemani Anda selama 30 menit dengan berbagai cerita tentang Amerika dan juga budaya Amerika dan juga budaya Indonesia di sini dan komunitasnya. Banyak sekali yang telah kami sampaikan, tapi sayangnya kita harus pamit dulu. Saya Ian Umar. Dan Aryatno Budianto dari studio VOA di Washington DC. Tidak lupa mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam media sosial kami dengan handle VOA Indonesia. Stay safe dan stay healthy pemirsa. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.